Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam sehat, salam sejahtera, salam yang baik-baik untuk sobat YouTube semuanya. Oke, sebelum lanjut video saya, tolong jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dalam kesempatan ini Mama Kay akan sharing mengenai merchandiser ya, apparel merchandiser. Ini terkait dengan garment ya. Pekerjaan apa aja sih merchandiser? Nah, di dalam merchandiser ini ada merchandiser development dan ada merchandiser production. Biasanya tergantung dari perusahaan tersebut. Ada yang bekerja biasanya A to Z, jadi mereka mengerjakan dari development state sampai ke production state. Namun ada juga perusahaan yang mereka untuk struktur organisasinya itu dipisah-pisah, jadi development sendiri, merchandiser production sendiri. Nah, sebelum kita kupas detailnya apa di dalam merchandiser, kita akan biasanya struktur organisasi itu dibagi beberapa bagian gitu biasanya. Nah, di sini biasanya ada untuk GM merchandiser, ada manajer merchandiser, senior merchandiser, asisten merchandiser, ada clerk merchandiser ya. Tapi ada juga yang biasanya dari GM itu langsung merchandiser. Jadi mereka tidak ada namanya struktur organisasi yang detail seperti itu. Jadi tergantung dari buyer biasanya brand apa. Ada brand-brand tertentu yang memang job description-nya itu harus benar-benar spesifik karena mereka tidak mau buyer. Dan merchandiser di sini tidak bisa dipisahkan dengan marketing ya, karena kita sebagai merchandiser itu bisa juga sebagai marketing. Nah, marketing biasanya pekerjaannya apa saja? Marketing adalah kita biasanya mencari kontak ataupun alamat-alamat buyer, referensi buyer, yang mana kita adalah berencana atau mempunyai tujuan untuk approach mereka untuk agar kita bisa mendapatkan order dari mereka dengan cara memperkenalkan perusahaan kita kepada mereka lewat email. Nah, di dalam email biasanya kita kirimkan company profile. Kita biasanya kasih tahu ke mereka kemampuan kita apa, kelebihan perusahaan kita apa. Seperti misalkan kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment yang khusus untuk woven atau khusus knit. Atau bisa jadi misalkan di perusahaan kita itu kita berjalan tekstil juga dan garment juga, itu kita bisa informasikan ke mereka. Contohnya, kita selain bekerja garment, kita juga ada departemen lain yang support kita, di mana satu perusahaan contohnya kita printing ada sendiri, embroidery ada sendiri, drawstring ada sendiri, masih dalam satu company, satu payung. Nah, itu adalah nilai poin yang bisa kita sampaikan ke buyer agar buyer lebih tertarik kepada perusahaan kita. Gitu. Nah, saat kita memperkenalkan dengan buyer atau kita approach ke mereka, itu tentu kita harus continue untuk follow up. Kita continue, kita ibarat kata bisa dibilang ngemis-ngemis ya, bagaimana agar kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan new inquiry atau opportunity agar mereka ngasih satu produk atau brand ke kita untuk start menjalin bisnis dengan buyer. Itu adalah sebagian sedikit dari pekerjaan marketing ya. Sebelum step ke yang selanjutnya, biasanya kalau udah kita sebagai marketing mendapatkan kesempatan atau
bisa bekerja sama, bisa menarik buyer untuk masuk ke kita, biasanya kita akan start ke development. Nah, di dalam development biasanya mereka itu di samping dia minta untuk dibuatkan sampel, seiring dengan itu biasanya buyer akan minta ke kita adalah costing. Nah, saat kita costing, tugas merchandiser adalah kita sourcing untuk fabric aksesoris. Ya, kita tanya mengenai harga, mengenai lead time, mengenai minimum quantity ada atau tidak. Misalkan itu kita ada, kita harus benar-benar kalkulasi masuk ke dalam costing kita. Nah, selanjutnya nanti masalah bagaimana cara membuat costing kita akan lanjutkan untuk step selanjutnya, dan kita akan bahas di sini yang terkait dengan merchandiser dulu ya. Setelah misalkan sampel, biasanya buyer akan kasih ke kita sampel original. Kadang kasih, namun kadang tidak juga. Mereka hanya lewat sketch, dan mereka akan kasih biasanya BOM. BOM adalah bill of material atau EDI juga bisa ya. Nah, itu isinya adalah material-material, detail-detail yang ada di dalam produk tersebut. Contohnya misalkan jaket. Nah, apa aja yang dipakai di jaket itu ada semua di dalam BOM tersebut. Contoh misalkan pakai fabriknya jenisnya apa, bagian-bagiannya itu apa aja. Biasanya kan ada badan depan, ada tangan, ada kolar. Nah, ada yang biasanya jenis fabriknya sama, ada yang berbeda. Nah, semua itu ada di dalam BOM tersebut. Begitu juga dengan aksesoris sewing. Aksesoris sewing di sini yang dimaksud misalkan contoh seperti kalau pakai zipper ya, mereka ada zipper atau mungkin button atau mungkin velcro, label, card label dan lain sebagainya, termasuk yang packing. Namun terkadang ada buyer yang packingnya itu mereka tidak ada di dalam BOM tersebut, namun detailnya ada di manual, dan manual tersebut berdasarkan customer masing-masing. Jadi nanti produk itu akan shipment kemana, biasanya refer ke manual dari buyer tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan BOM dan juga sampel, biasanya merchandiser harus cek antara detail sampel dengan BOM. Contoh misal antara sampel dengan BOM itu sama. Jadi apakah benar itu sama? Makanya kita cek part by part. Jadi misalkan part pertama itemnya apa, kita cek sampel, oh oke, sama atau bagaimana. Jika misalkan di dalam BOM itu ada item tertentu namun sampel kita tidak ada, nah kita wajib untuk kembali ke buyer, mana yang kita akan ikutin untuk kita bikin sampel. Akan follow BOM atau akan follow sampel tersebut sampai kita mendapat jawaban dari buyer, dan kemudian baru kita request material sesuai BOM ke supplier ya. Tentunya kita minta biasanya gratis kalau buat sampel seperti itu. Nah, dan tentu pula kita harus aware dengan lead time sampel. Jadi buyer itu minta lead time kapan, itu yang benar-benar kita harus perhatikan. Nah, di dalam kita memanage atau memfollow up sampel, dengan sendirinya pasti kita selain untuk concern ke material, kedatangan material di mana kita harus nge-push supplier baik import atau lokal, kita juga harus nge-push ke internal kita, yaitu ke sample room. Ya, misalkan harus selesai dalam waktu 2 minggu atau seminggu misalkan. Nah, kita harus benar-benar kasih waktu ke sample room, dan kita harus follow up atau push sampai sampel itu selesai, dan kemudian jika sampel udah selesai kita melakukan pengiriman. Nah, di satu sisi itu adalah mengenai sampel yang kita kirim. Nah,
Setelah sampel kita kirim, biasanya kita info ke buyer, lalu kita menunggu respon dari buyer. Biasanya kita tetap follow up ya, bagaimana untuk sampel yang kita kirim. Terus kita tetap untuk mengharapkan order yang masuk, tapi di satu sisi itu costing harga udah approve ya, nanti kita akan bicarakan di lain video. Nah, biasanya kalau misalkan semua sudah oke, buyer akan ngasih order ke kita gitu. Untuk sementara itu dulu, mungkin kita bisa lanjut lain video. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.